Tapi kan waktu pembuangan ibadah kan itu tanggalan nggak dihitung ya kan? Lah ya makanya kita kan berasumsi kalender Ibrani itu benar gitu. Ya namanya asumsi ya bisa salah kan. Tapi kalau dari hitung-hitungan kasar, tidak mungkin lebih dari 1000 tahun salahnya. Iya. Atau taruhlah 100 berarti sisa 20 tahun lagi. Ya plus minus kan. Ngeri lah. Ya kalau kata bisa 20 tahun lagi, bisa 220 tahun lagi gitu. Plus minus Iya, harus kita iya. hitung. Jadi kalau hitungan ketidakpastian plus minus harus kita hitung. Paling cepat lah. Oke, oke. Paling cepat 20 tahun Betul, betul. lagi, paling lama 200 tahun lagi. Oke, I got the point. Setuju, setuju, setuju. Nah, ini main fisika ya. Jadi kalau ketidakpastian harus plus minus. Ya, 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 ya. Sepakat, sepakat. Dengan asumsi hitungan angkanya benar. Kalau hitungan angkanya salah ya Ikut. ya ikut yang itu yang asli, kita nggak tahu yang asli. Soalnya aku juga coba, makanya waktu pembahas Paskah aku coba cari kematian Mesias ini hari apa gitu. Itu agak sulit karena softwarenya untuk menjangkau 0 Masehi itu sudah kesulitan. Gila, gila, gila. Bayangkan aku ngeklik software itu dari 5782 ke 0 ke apa? Ke 2000 tahun lalu kan. 100 tahun, 100 tahun. Terus ketika mendekati itu kita lihat uh, dari hasilnya agak menyulitkan juga gitu. Misalnya kan ada itu kan kebangkitan yang membuat doktrin kebangkitannya harus di first fruit, buah pertama. Itu kan Senin ya kalau nggak salah ya. Atau apa? Ya, Ada apa hari raya buah pertama lah gitu. Nah nanti kalau gitu nggak pas dengan kematiannya. Jadi kalau mau fokus ke kematiannya, kebangkitannya nggak pas. Kalau kebangkitannya pas, kematiannya nggak pas. Ini kalau pakai kalender ya. Itu jadi agak-agak. Kan harus ada sahabat Hagadol. Nah itu kira-kira ada, memang ada sahabat Hagadol di antara 26, 27, 28, 29, 30-an atau ya katakanlah kita space 26 sampai 36 lah gitu kan. Karena kan ya. apa namanya? Kira-kiranya itu kan acuannya kan Pilatus ya. Pilatus memerintah itu kan mulai dari 26 di Yudea. Jadi dan tidak lebih dari 40 kalau nggak salah. Jadi ya berarti rentang 10 tahun lah itulah kira-kira. Jadi 30 plus minus 5 tahun gitu. Kira-kira kalender yang sah gitu ya. Nah, aku cek gitu. Wah, ini setiap tahun tak cek dari tahun 26 tak cek ada sahabat Hagadol tidak. Terus nanti hitungan antara kebangkitan kematian itu berapa hari gitu. Masa persiapan dan sebagainya. Itu sulit sekali menentukan yang cocok dengan kematian sampai kebangkitan. Kalau cocok dengan kematian, nanti kebangkitannya terasa nggak cocok. Kalau kita pakai doktrin dia harus bangkit di perayaan hari pertama, buah pertama itu, first fruit itu. Jadi sampai sekarang aku nggak bisa menyusun doktrin Paskah kronologi yang sesuai dengan kalender gitu. Karena kalendernya jangan-jangan memang itu dulunya nggak seperti itu. Dulunya bisa saja berubah gitu. Misalnya ada yang bilang masa persiapan sabat, ada yang bilang 2 hari misalnya. Itu sudah menyulitkan nanti di kalender kan tidak ada, di kalender yang sekarang tidak ada, elektronik ya. Benar-benar. Nah gitu. Jadi, ya kesulitannya untuk berapologetik tentang kronologi Paskah itu aku tidak bisa nunjukin kalendernya gitu. Dengan asumsi kalendernya benar ya. Dengan asumsi kalender benar saja kita kesulitan menentukan, apalagi kalau kalendernya melese yang ini ya. Kita nggak punya data lagi. Nyambung, ya. Karena kalau misalnya kita bandingkan kayak kalendernya Julius dan Gregorian kan ada perpindahan 2 minggu. Jadi kayak gini aja nanti kan tanggal itu bisa berubah. Jadi kalau ketika perpindahan kalender penanggalan terus misal kita pakai acuan gitu kan, ya berubah juga gitu. Ya. Dari 0 Masehinya kapan? Itu bisa geser, itu ada peluang geser.
Makanya ya jauh lebih fokus ke iman daripada pembuktian teknis, itu teknis hari maksudnya ya. Karena nanti dua-duanya nggak pas. Aku lihat mesianik secret namer yang menggunakan hari kematian Rabu ataupun Kamis sama-sama nggak cocok. Aku lihat mereka ketika bikin fast fruit itu lah, ini nggak cocok. Karena mereka kan ngotot gitu ya, ini harus kebangkitan di buah pertama, apa bunga ya itu buah fast fruit itu lah. Harus 3 hari 3 malam itu yang sulit, 72 jam. Termasuk kan kadang aku juga baca argumen ada 2 sabat itu kan. Jadi sabat persiapan itu dia mati itu plus sabat kebangkitan itu sabat yang berbeda gitu. Untuk apa istilahnya ya? Untuk mengatasi supaya bisa 3 hari. Karena kalau sabatnya sama itu nggak sampai 3 hari. Itu yang doktrin Jumat Agung kan begitu. Makanya untuk berapologetik terhadap doktrin Jumat Agung, aku belum punya argumen yang bagus lah yang bisa dipakai. Tapi yang jelas aku ngototnya di 72 jamnya, 3 hari 3 malam sebagai tanda Yunus. Entah harinya apa. Ya. Yang jelas dia bangkitnya jam 3 sore, bukan minggu pagi. Di Markus yang fajar menyingsing itu terjemahan, karena aslinya kan dalam kalender Yahudi kata pagi dawn itu bukan pagi dalam pemahaman kita, tapi awal hari. Nah, awal hari ini malam, bukan pagi. Nah, ini yang argumen yang cukup membantu untuk apa? Membuktikan dia bangkit jam 3 sore gitu. Bukan pagi-pagi sekali. Itu apa ya? Aku baca di komentarnya Dr. Jill gitu. Jadi bagi orang Yahudi pagi itu malam. Morning itu malam, itu karena kalendernya kalender bulan. Awal hari itu 18.00 WIB gitu. Matahari terbenam itu baru awal hari, bukan pagi hari. Jadi satu-satunya terjemahan yang menyulitkan ya Markus, kan dia bilangnya kan fajar menyingsing, pagi-pagi sekali. Nah, kata pagi ini yang jadi masalah. Pagi di Alkitab beda dengan pagi kita. Kita kalender solar gitu, Masehi. Nah, makanya ada yang bikin akal-akalan. Oh, di Alkitab itu kalendernya lunisolar. Seperti kalender Sultan Agung gitu ya, gabungan matahari dan bulan. Orang bikin akal-akalan kan begitu. Untuk mendukung doktrin Jumat Agung.